Kita satu dalam doa berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat nama Yesus Kristus. Pada saat jam kami ada di Bapa, kami mau sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu kiranya Kau pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran ini, sampai kebenaran yang hamba sampaikan untuk kami semua dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi setiap hari di dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga biar hidup kami pribadi kami menjadi pribadi yang bisa dapat menjadi berkat dan berdampak orang lain dalam hidup kami. Taruhkan waktu ini ke dalam tangan yang maupun yang menceritakan terjadi dalam waktu ini dan harus pribadi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita berdoa. Amin. Shalom. Hari ini saya datang pelayanan, tapi bukan berarti saya mencuri kemuliaan Tuhan ya, saudara. Saya mau bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada para pengurus tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tadi kita sudah sama-sama baca, namun saya ingin baca lagi sekali lagi untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan lunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan dilunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Mu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segera hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu mengampuni dengan segera hati. Saya mengutip satu kutipan dari C.S. Lewis. Dia mengatakan seperti ini, mengampuni adalah sebuah kata yang indah sampai kita memilih sesuatu untuk kita ampuni. Artinya begini Bapak, di saat kita menyuruh orang lain untuk melakukan pengampunan, itu
saat saya mengatakan bahwa kita harus mengampuni, maka perkataan itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengagetkan kita, karena kita semua tahu bahwa kita harus mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan yang akan kita bahas di sini, Yesus memperingatkan kita bahwa jika kita tidak mengampuni dari hati, maka ada masalah besar. Karena sikap tidak mengampuni itu akan menaruh kita di dalam sebuah hubungan, dan satu-satunya cara untuk keluar dari hubungan tersebut adalah dengan melepaskan pengampunan. Dan pengampunan yang Yesus maksudkan di sini bukan pengampunan yang tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kehidupan kita suka memperkecilkan masalah. Maksud saya begini, di saat orang berbuat salah terhadap kita, kadang kita bilang tidak apa-apa, aman saja, saya maafkan kesalahan itu, saya mengampuni kamu dari kesalahan. Tetapi sebenarnya kita terjebak di dalam sebuah hubungan, yaitu kepahitan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita dapat keluar dari hubungan tersebut? Nah, ada perumpamaan yang akan menjawab bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam ayat 21 sampai 22, itu perkataan Petrus kepada Yesus. Saya ingin baca sekali lagi untuk kita dalam ayat 21 dan 22. Dia berbunyi begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus tanya kepada Yesus seperti itu. Dan jawab Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini kasih ya pengampunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks dalam ayat ini dia memakai kata saudara. Artinya bahwa konteks pertanyaan ini tidak diajukan kepada orang asing, tetapi ini pengampunan bertuju kepada saudara seperti yang Petrus pertanyakan kepada Yesus. Dengan kata lain, ini tentang orang-orang di dekat kita. Ini tentang orang-orang di sekitar kita. Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni saudara-saudara saya di dalam Kristus? Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni suami saya? Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni istri saya, mengampuni anak saya, dan mengampuni tetangga-tetangga saya? Karena jauh lebih mudah untuk kita mengampuni orang yang tidak dekat dengan kita, tetapi jauh lebih sulit kita mengampuni orang yang dekat dengan kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya Pak, kalau tidak ada yang setuju. Terutama orang itu adalah keluarga di dalam Kristus. Saya berikan contoh. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, dan orang itu sesama orang Kristen. Kita tahu orang Kristen berarti orang yang belajar kebenaran firman Tuhan, orang yang tahu tentang yang baik dan yang tidak baik, orang yang belajar tentang mengampuni dan orang yang belajar tentang mengampuni, saling mengampuni. Maka akan jauh lebih susah untuk kita mengampuni, karena kita berekspektasi bahwa dia adalah umat Kristus, sehingga dengan alasan itu mengampuni sesama kita itu susah sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni dengan segenap hati. Di sini ada beberapa poin yang kita sama-sama belajar. Poin yang pertama adalah mengapa kita harus mengampuni. Di dalam ayat 23 sampai 27, saya baca sekali lagi untuk kita Bapak Ibu. Sebab hal kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu
Jadi di sini ada seorang raja, Bapak Ibu Saudara. Raja ini hendak melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, setelah dia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa 10.000 talenta ini jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak. Dan kita bisa berpikir bahwa hutang ini, Bapak Ibu Saudara, hutang ini bisa membawa masalah besar bagi kerajaan raja ini. Kemudian raja ini meminta orang ini untuk mengembalikan semua hutang. Tetapi hamba ini tidak sanggup membayar kembali semua hutang itu. Kemudian karena dia tidak sanggup membayar semua hutang itu, raja itu memerintahkan supaya hamba itu dijual beserta anak istrinya dan segala milik hamba itu, dengan tujuan untuk membayar hutang hamba itu. Tetapi ini tidak cukup untuk membayar hutang hamba itu kepada raja. Ini hanyalah sebuah hukuman untuk pelanggaran itu. Tapi kemudian sang hamba itu sudah berkata kepada raja, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunasi. Ini tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah hutang yang sangat besar. Tetapi hamba ini tidak peduli berapa keras dia bekerja untuk melunaskan hutang itu. Dan hamba ini tetap berjanji apapun untuk menyelamatkan dirinya dan keluarga. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Reaksi dari raja ini. Raja ini bermurah hati. Tergerak hati raja ini oleh belas kasihan terhadap hamba itu. Lalu ia membebaskan hamba itu dan menghapuskan hutang hamba itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah anugerah. Ini anugerah. Raja memberi kepada hamba itu lebih dari apa yang hamba itu minta. Hamba itu hanya meminta kebebasan, tapi raja itu memberikan dia. Hamba itu hanya meminta kesabaran dari raja itu, tetapi raja itu memberi dia kesabaran, menghapus semua hutang. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, dalam sekejap hal ini terjadi tanpa syarat, tanpa ada upaya. Yang hamba ini harapkan adalah raja yang sama, tapi yang hamba dapatkan adalah raja yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kita, apa yang akan kita rasakan apabila kita dibebaskan dan terlepas dari sesuatu hal yang mengikat kita? Bapak Ibu, di rumah ada yang piara burung, Bapak Ibu Saudara, atau pernah melihat orang piara burung? Kita melihat seekor burung ketika berada di dalam kandang, Bapak Ibu Saudara, maka dia akan terkurung di dalam kandang tersebut, dan dia tidak merasakan kebebasan. Tetapi ketika dia dilepaskan keluar dan dia bebas, dia akan terbang setinggi mungkin, dia akan terbang sejauh mungkin dari kandang, dia akan terbang dengan bebas. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terbebas dari sesuatu hal yang mengikat kita, maka kita akan merasakan kelepasan. Kita akan merasakan kebebasan dari apa yang mengikat kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, alasan kenapa kita harus mengampuni, karena Allah sudah lebih dahulu memberikan pengampunan itu kepada kita. Karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Dan berikut, Bapak Ibu, kita berangkat ke poin, yaitu bagaimana kita mengampuni. Ayat 28 sampai 30. Saya baca lagi untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Ayat 28 dia berkata, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepada. Ia menangkap
menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Bapak Ibu, kita melihat hal ini sangat sedih ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hamba ini baru saja dilepaskan dari hutangnya, kemudian hamba ini keluar, dia bertemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar kepada. Dan apa yang dia lakukan? Dia menangkap kawannya itu. Dia mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hutang dari temannya ini bisa dilunaskan. Hutang ini bukan hutang yang tidak dapat dibayar. Hamba ini baru saja dibebaskan dari hutang. Dan ketika dia bertemu temannya yang berhutang kepada dia mencekik temannya dan berkata, bayar hutang. Temannya menjawab seperti ini, sabarlah dulu, hutangmu itu akan lunas. Bapak Ibu, kita ingat kalau ini perkataan yang sama yang hamba ini berkatakan kepada raja. Ini perkataan yang sama. Yang menjadi perbedaan, hutang hamba ini tidak dapat dibayar, sedangkan hutang temannya dapat dibayar. Nah, apa yang hamba ini akan katakan terhadap temannya? Pasti kita berpikir bahwa pasti dia akan menghapus, melepaskan hutang kawannya dengan senang hati. Pasti dia akan berkata, tidak masalah, itu tidak sebesar ya hutang saya yang sudah dihapuskan. Dan ini adalah logis, masuk akal jika kita pikir secara logika. Jika hamba ini menghapuskan hutang kawannya, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang hamba ini lakukan terhadap temannya? Bukannya menunjukkan belas kasihan, tetapi melakukan yang sebaliknya terhadap temannya itu. Dia menolak dan memasukkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang kawannya. Kita melihat hal ini, kita merasa ini tidak masuk akal, karena hamba ini sebenarnya menunjukkan belas kasihan dan pengampunan terhadap temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat kita bagaimana kita menolak untuk mengampuni orang lain. Tuhan melihat kita bagaimana kita menolak mengampuni orang lain. Di dalam kelanjutan ayat 31 sampai 34, di situ tentang kawan-kawannya yang mulai melihat hal ini, mereka sangat sedih. Kawan-kawannya melihat hal itu dan mereka sangat sedih, sehingga mereka melaporkan semua kelakuan hamba itu kepada raja. Dan kita melihat reaksi raja itu bahwa raja itu sangat marah. Lalu raja ini memanggil hamba itu dan berkata kepada raja itu, berkata kepada hamba itu seperti ini, hai hamba yang jahat, bukankah aku sudah mengampuni kamu sedemikian rupa? Semua hutangmu sudah kuhapus, kulepaskan begitu saja. Kamu meminta uang, aku berikan kamu belas. Aku berikan kamu belas kasihan dan menghapus semua hutang-hutang. Raja itu berkata kepada hamba itu seperti itu, bukankah kamu juga bisa mengampuni temanmu itu? Tetapi yang kamu lakukan terhadap temanmu, kamu tangkap dia, kamu mencekik dia dan memasukkan dia. Apakah tidak sama kamu berbuat demikian? Raja itu berkata kepada hamba itu seperti itu, dan karena kamu berbuat demikian, maka sekarang aku akan menghukum kamu. Dan raja itu marah dan menyerahkan hamba itu kepada algojo
Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya ya. Nah, bagian yang ketiga Bapak Ibu, ini terakhir. Cepat saja kalau saya berkhotbah ini tidak lama. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kekuatan dalam mengampuni. Jadi di saat kita mengampuni orang, di saat kita melakukan pengampunan atau melepaskan pengampunan kepada orang lain, di situ ada kekuatan tersendiri. Apa itu kekuatan? Kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kita lihat di dalam ayat 5. Minta maaf Bapak. Satu ayat saja saya baca untuk kita semua. Dia berkata begini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah peringatan keras untuk kita. Jadi dalam hal ini Yesus dia sedang berbicara kepada murid-murid. Dan ini juga menjadi sebuah peringatan keras yang Yesus berikan kepada kita. Di mana peringatan ini ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pengampunan Tuhan kepada kita dan pengampunan kita terhadap sesama. Sehingga jika Bapak Ibu Saudara dan saya kita mengatakan dengan mulut kita mengampuni mereka, tapi kita menyimpan dendam di dalam hati kita, maka itu ada yang salah. Dan jika kita mengatakan kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak mengampuni orang lain dari hati kita, maka itu pun ada yang salah. Dengan kata lain, kesulitan kita dalam mengampuni orang lain adalah cerminan dari kesulitan kita dalam menerima pengampunan Tuhan. Itu cerminan dari kesulitan kita dalam menerima pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa betapa pentingnya mengampuni. Kita tahu apa itu mengampuni, dan kita tahu betapa pentingnya mengampuni. Namun untuk beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tahu, terkadang kita orang lain tidak tahu cerita kita, orang lain tidak tahu derita kita, orang lain tidak tahu apa yang kita rasa, orang lain tidak tahu apa yang terjadi, dan orang lain tidak tahu betapa sakitnya. Ya, itu benar sekali. Orang lain tidak mengetahui perasaan apa yang kita rasa. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa cerita kita, derita kita, kesakitan kita itu tidak sebanding dengan betapa sakitnya Allah Bapa. Tidak sebanding dengan betapa sakitnya Allah. Karena dosa kita, Dia mengampuni kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan biarkan diri kita terus berada di dalam kurungan itu, di dalam penjara kita. Kita harus bebas, kita harus terlepas dan mengampuni mereka dalam kehidupan kita. Memang kita pasti bertemu dengan orang-orang yang sikapnya mengampuni ibu saudara yang membuat kita berbaik. Saya juga pernah alami itu ibu saudara. Jadi saya juga pernah merasakan kepahitan itu dari orang yang paling dekat dengan saya. Tetapi saya berpikir bahwa kalau saya terus menyimpan kesakitan, kebencian dan kepahitan terhadap orang itu, saya punya hidup juga tidak damai. Saya punya hidup juga tidak nyaman. Jadi kita melepaskan pengampunan kepada orang lain itu bukan hanya untuk orang tersebut, tetapi itu ada dampak positif dan ada baik yang hidup kita juga. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, jadi kekuatan dalam
kita